Sebelum memulai video ini, saya akan memberitahukan kepada teman-teman bahwasanya channel ini sedang mengadakan giveaway berupa 3 paket obat-obatan untuk 3 orang pemenang dan 2 paket obat-obatan untuk 2 orang pemenang. Jadi paket pemenang pertama bisa teman-teman cek di layar. Ya, untuk pemenang kedua ini ya. Dan untuk pemenang ketiga dan ini 2 hadiah paket untuk 2 orang pemenang ya. Untuk cara mengikuti giveaway ini sangat mudah sekali, yaitu dengan cara like semua video yang ada di channel ini, kemudian komentari dengan format semoga sukses selalu, dan jangan lupa tinggalkan nomor telepon atau Instagram agar saya mudah menghubungi teman-teman, dan nggak boleh spam ya. Jadi kalau misalnya spam otomatis saya hanguskan. Kemudian untuk teman-teman yang baru tahu channel ini jangan lupa di subscribe ya. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sahabat Propas. Di video kali ini saya akan membahas tentang rolling antibiotik dan antiparasit. Jadi maksudnya di sini saya akan membahas tentang obat-obatan berdasarkan jenis-jenis penyakit yang sering kali menyerang pada kandang ayam ya. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang CRD, yakni dengan gejala ini ya, keluarnya lendir dari rongga hidung, kemudian ayam itu ngorok, kemudian gejala lain biasanya muncul peradangan pada konjungtiva mata ya, atau biasa ini ya, mata bengkak seperti itu. Nah, untuk obat-obatannya teman-teman bisa lihat di layar ini. Nah, ini adalah golongan-golongan obat-obatan untuk penyakit CRD ini ya. Nah, jadi di sini ada tabel pertama, tabel 1, 2, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi urut-urutannya itu seperti ini. Nah, misalnya di golongan pertama ada Fitstrep atau Gentamin itu tidak mempan, teman-teman bisa ganti ke golongan berikutnya. Di sini ada Proxan S, juga ada Neomeditril, ada Doctril. Nah, seperti itu ya. Kemudian di golongan ketiga ada Medoxil, ada Medoxila, ada Doxitin, ada terapi, ada Tetrakol ya. Nah, inilah pilihan obat-obatan yang bisa teman-teman cari di toko-toko peternakan. Nah, jadi misalnya nih teman-teman nggak ada pilihan, bingung atau apa sih obatnya ayam ngorok. Nah, ini dia nih pilihan obat-obatannya yang bisa teman-teman aplikasikan kepada ayam-ayam teman-teman yang sedang kena penyakit CRD ya. Dan kita akan membahas tentang snot atau korisa dengan gejala yang paling ciri pada korisa adalah radang akut pada saluran pernapasan di bagian atas ya, termasuk rongga hidung yang disertai dengan eksudat yang mula-mulanya berwarna kuning encer, kemudian lambat laun berubah menjadi kental ya, kemudian bernanah dan berbau khas, bau amis itu ya, keluar air mata, nafsu makan hilang, terkadang terjadi diare ya, kelopak mata mengalami mata tertutup ya. Jadi obat-obatannya seperti di layar ini. Untuk obat-obatannya yang pertama, di golongan pertama ada Fitstrep, ada Gentamin, ada Kinamin. Kemudian di golongan kedua ada Proxan S, ada Neomeditril K, ada Neomeditril. Nah, seperti ini ya di layar ini ya, teman-teman. Jadi misalnya ada penyakit snot atau korisa, teman-teman pilihan obatnya itu seperti di layar ini ya. Jadi nggak melulu obat-obat yang susah. Ini adalah pilihan obat-obatan yang tersedia di toko-toko peternakan ya, teman-teman. Kemudian di penyakit berikutnya kita membahas tentang kolibasilosis atau E. coli dengan gejala ayam sulit bernafas dan diare ya. Nah, ketika menyerang, bakteri E. coli serta toksin yang dihasilkan akan merusak mukosa permukaan usus ya, sehingga terjadi peradangan atau enteritis. Nah,
Ini diakumulasi cairan di usus seperti itu sehingga memunculkan diare. Untuk obat-obatannya bisa teman-teman lihat di layar ini ya. Ada yang di golongan pertama ada Fitrep, ada Gentamin, ada Kenamin. Yang kedua di golongan kedua ada Coliquin, ada Doctril, ada Meditril, Neomeditril, ada Proxan S. Yang ketiga ada Medoxila, ada Doxitin, ada terapi ya. Jadi obat-obatannya atau pilihan obatnya seperti di layar ini ya teman-teman. Jadi untuk mengatasi penyakit kolibasilosis teman-teman punya pilihan obat seperti di atas. Untuk dosisnya sih sama seperti itu ya. Kemudian di penyakit berikutnya ada Fowl Polorum dengan gejala ayam mengantuk, nafsu makan hilang, bergelombol pada suatu tempat. Nah, ini terdapat kotoran putih yang menempel di dubur seperti pasta itu ya. Kemudian ayam menjadi kotor, lalu ayam menjadi lesu, serta mengalami kelemahan umum ya, seperti itu. Kemudian pada ayam dewasa biasanya sulit terlihat ya. Namun bisa dilihat seperti nafsu makan hilang, produksi telur menurun, daya tetas telur menurun, cengger menjadi pucat, dan diikuti dengan diare ya. Untuk pilihan obat-obatannya teman-teman bisa dicek di layar. Di sini ya, di golongan pertama ada Kenamin, ada Gentamin. Kemudian di golongan kedua ada Coliquin, ada Doctril, ada Neomeditril, ada Proxan S ya. Kemudian di golongan ketiga ada Ampicol, ada Amoxicillin ya. Jadi penggunaan dari obat-obatan ini atau antibiotik atau antiparasit ini itu biasanya dibedakan dari golongan yang berbeda ya, dengan interval penggunaan obat sekitar 3 sampai 4 kali pengobatan ya. Jadi misalnya dalam masa itu tidak sembuh, teman-teman bisa naikin ke golongan berikutnya seperti itu. Kemudian di penyakit berikutnya di sini ada Fowl Cholera. Biasanya terlihat beberapa jam sebelum kematian, ditandai dengan gejala yang tampak antara lain ayam lesu, kemudian ayam demam, kemudian ayam bulunya itu kusam, lalu keluar lendir dari mulut ya, diikuti dengan diare dan peningkatan frekuensi pernafasan ya. Nah, seperti itu. Kemudian perubahan warna kulit menjadi ungu kebiruan ya di jengger atau pial di bagian kepala itu ya. Terkadang muncul juga sesaat sebelum mati dan biasanya nampak pada area tubuh yang tidak berbulu seperti jengger dan pial. Nah, seperti itu. Kemudian untuk kotoran atau diare bisa ditandai dengan feses awalnya menjadi berwarna keputihan dan diikuti encer ya. Namun lama-kelamaan itu menjadi kehijauan dan berlendir seperti itu. Nah, untuk obat-obatannya bisa teman-teman lihat di layar. Jadi di golongan pertama di sini ada Kenamin dan Gentamin. Kemudian di golongan kedua ada Coliquin, ada Doctril, ada Neomeditril, dan ada Proxan S ya. Kemudian di golongan ketiga ada Ampicol dan Amoxicillin ya, seperti itu. Kemudian penyakit berikutnya kita membahas tentang koksidiosis ya. Jadi di mana ayam yang terserang koksidiosis ini awalnya menampakkan gejala klinis seperti ayam mengantuk, kemudian sayapnya itu terkulai ke bawah, kemudian diikuti dengan bulu kasar atau tidak mengkilap lagi ya, seperti itu. Kemudian nafsu makan itu jadi menurun ya, dan diikuti dengan anemia. Dan gejala atau tanda-tanda yang paling sering terlihat itu ditandai dengan adanya berak darah seperti itu ya. Untuk obat-obatannya sendiri teman-teman bisa dicek di layar. Kemudian di yang pertama di sini bisa teman-teman menggunakan terapi ya. Kemudian di golongan kedua di sini bisa teman-teman menggunakan koksi. Kemudian ada antikoksi, ada sulfamik, ada trimisin, ada duoko ya. Nah, kemudian di golongan ketiga ada koksidek dan ke golongan keempat ada toltradek ya. Jadi sebenarnya inti dari pilihan obat-obatan ini untuk dosisnya sama. Untuk pemberian dari obat ini baiknya dilakukan sehari 2 kali untuk hasil yang lebih efektif ya. Dengan retensi pengobatan itu 4 jam sekali, seperti itu. Sekali lagi, prinsip rolling penggunaan antibiotik dan antiparasit ini menggunakan antibiotik dan atau antiparasit dari golongan yang berbeda ya. Jadi
Pengobatannya itu bisa teman-teman lakukan selama 3-4 kali pengobatan ya. Sekian dulu video dari saya. Jika ada pertanyaan langsung saja komentar di bawah. Jangan lupa like video ini jika teman-teman suka, dan jangan lupa di share, serta jangan lupa di subscribe ya, agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam sukses.